Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita ya tentang permasalahan efek dosa dalam kehidupan ini. Annal ma'siyah sababun lil hawanil abdi ala rabbih wa suqutihi min ainihi. Maksiyah itu menyebabkan seorang hamba menjadi hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan rendah dalam pandangannya. Kenapa? Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan ya, kenapa bisa menjadi hina dan rendah di pandangan mata Allah Azza wa Jalla, dan ini terlihat dalam kondisi kita sehari-hari sebenarnya. Disebutkan ya bahwa hanu alaihi fa asawhu walau azzu alaihi la asamahum. Ya, dikatakan apa? Mereka adalah orang-orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri-ciri yang orang-orang yang Allah hinakan adalah mereka yang bermaksiat sama Allah. Itu Allah hinakan pasti. Kenapa? Lau azzu alaihi la asamahum. Kalau seandainya mereka itu mulia di hadapan Allah, maka tentu Allah akan jaga mereka. Ya, Allah akan menjaga mereka. Wa idza hanal abdu 'alallahi lam yukrimhu ahad. Kalau seorang hamba itu telah dihinakan di hadapan Allah Azza wa Jal, maka tidak ada seorang pun yang akan memuliakannya. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surat Al-Hajj ayat 18. Allah katakan, "Wa may yuhinillahu fama lahu mim mukram." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala mukrim, barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala hinakan, maka tidak ada seseorang yang memuliakannya. Makanya, tapi bagaimana dengan orang-orang yang kemudian mereka itu kok ada yang muji-muji? Orang-orang maksiat itu kok dipuji, kenapa? Subhanallah. Antum jangan tertipu sama model yang kayak gini. Ya, karena dikatakan wa in 'addamahum annasu fid dhahir. Ya, kalau seseorang itu ya mereka memuji orang-orang yang Allah hinakan tadi, memuliakan secara zahir lahirnya, bukan secara batin loh ya. Secara lahirnya, karena ada dua hal. Pegang ini baik-baik. Satu, ya, pada dasarnya apa? Lihajatihim ilaihi, karena mereka butuh sama orang itu.
Karena butuh apa? Akhirnya apa? Mereka mau nggak mau harus apa? Muji. Ada nggak orang butuh terus kemudian ngomongnya buruk-buruk sama yang dibutuhin? Nggak mungkin. Yang kedua, bukan karena butuh, au khaufan min syarrihim, atau bisa jadi karena mereka takut dari kedoliman orang ini, keburukan orang ini. Karena orangnya ya ketika nggak dihormatin, mereka justru nanti mendolimi, akhirnya mau nggak mau terpaksa, akhirnya orang apa? Seakan-akan hormat di depannya. Tapi fahum fi qulubihim ahqaru syai'in wa ahwanuhu. Tapi mereka di hatinya ya, mereka melihat orang ini adalah orang yang paling rendah dan hina di dalam hati mereka, di mata mereka. Jadi jangan terlena sama pujian secara mulut. Ya, karena kalau Allah ngelihat kita maksiat, maka otomatis kita hina di hadapan Allah, dan akan hina secara otomatis di hadapan seluruh makhluknya secara batin. Kalau secara dohir orang-orang suka muji, makanya kadang-kadang apa? Begitu orang dipuji-puji, kenapa? Ada butuh apa? Perlu apa? Betul apa enggak? Ini menunjukkan bahwa orang tersebut hina di mata Allah Azza wa Jalla, dan dia bisa tahu itu. Bagaimana orang muji dia karena butuhnya, atau karena takut nanti orang ini berbuat buruk sama dia, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa karena butuh. Ya, dua ini yang mendasari kehidupan. Bagaimana seseorang itu memuji dengan kepalsuan. Ya, tapi penilaian asli terjadi di mana? Di mata Allah Azza wa Jalla, dengan kita taat atau maksiat. Ketaatan kita menunjukkan Allah memuliakan diri kita. Kemaksiatan kita menunjukkan Allah menghinakan diri kita. Selesai. Dari sini ya ikhwah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Fatir ayat 10. Allah katakan, "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'ah." Allah katakan, barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka dari Allah lah kemuliaan itu semua. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, barang siapa yang menghendaki hidup mulia di dunia dan di akhirat, hendaklah dia tetap kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena sesungguhnya dengan ketaatan ia akan berhasil meraih apa yang didambakannya. Karena sesungguhnya Allah adalah Raja dunia akhirat, dan miliklah semua kemuliaan itu. Otomatis yang menentukan siapa yang mulia, siapa yang jatuh, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menunjukkan sikap hamba tersebut. Para ulama menjelaskan gini, seseorang itu dikatakan mereka itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka menunjukkan sifat taatnya. Ya, namun sebaliknya ketika mereka menunjukkan sifat kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah mereka adalah orang-orang yang berburuk sangka sama Allah. Jadi nggak mungkin ya seseorang mengatakan saya berbaik sangka sama Allah, saya berhusnudzon sama Allah, tapi mereka membuktikan dengan kemaksiatan. Sebaliknya, ketika seseorang dikatakan mereka adalah orang-orang yang berbaik sangka sebenarnya, maka mereka otomatis menunjukkan dengan ketaatannya kepada Allah. Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan tentang masalah hal ini dalam kitabnya yang kita bahas juga. Jelas antara husnudzon sama orang yang tertipu. Orang yang berbaik sangka mendorong lahirnya amal saleh, ya, membantunya dan menuntunnya untuk melakukannya. Ini sikap yang benar. Sebaliknya, kalau ada orang mengajak kepada kemaksiatan, ya, pengangguran, maka ini adalah sikap berburuk sangka atau tertipu. Kenapa? Karena seseorang yang berharap, barang siapa yang berharapnya membawa kepada ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan, maka itu harapan yang benar. Tapi sebaliknya, barang siapa yang dia justru tidak mau beramal, ya, tetapi sikapnya berharap membuat dia nggak mau beramal dan meremehkan ketaatannya, maka itu disebut dengan orang-orang yang tertipu. Ya, karena ada orang yang mengatakan, ya Allah kasih saya surga, ya Allah selamatkan saya dari api neraka, tapi setelah tutup berdoa mereka bermaksiat sama Allah Azza wa Jalla.
Ini orang-orang yang disebut dengan apa? Tertipu. Nggak mungkin Allah ngasih sedangkan kita tidak menunjukkan sikap kita sebagai seorang hamba yang berharap sebenarnya. Bahkan Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan prasangka yang baik kepada Allah seharusnya disertai dengan meninggalkan kemaksiatan, bukan tambah melakukannya. Kalau tidak, maka itu termasuk sikap merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ya, afala ya'manu makrallah illa al-qaumul fasikun. Khasirun atau fasikun? Khasirun. Ya. Tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang kaum yang rugi. Kenapa? Karena yang merasa aman dari makar Allah, mereka adalah orang-orang yang ingkar sama Allah Azza wa Jalla. Merasa aman dari adab Allah, mereka adalah orang-orang yang justru berpikiran buruk. Karena prasangka yang baik kepada Allah harusnya disertai dengan sebab yang mendatangkan kebaikan dan sebab yang meninggalkan keburukan. Ini yang disebut dengan prasangka terpuji. Ya, kita ngerasa bahwa kita husnudzon sama Allah. Kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang berhak kita kembali kepadanya. Sampai Rasulullah mengatakan daqata amal iman. Dalam hadis riwayat Muslim. Ya, mereka akan merasakan nikmatnya iman, manisnya iman. Man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Ya, barang siapa yang merasakan manisnya iman, maka mereka otomatis orang-orang yang siapa? Yang ridho bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya. Kalau ridho Allah Tuhannya dan mereka meyakini itu, maka mereka dalam setiap perilakunya akan memperbaiki urusannya sama Allah Azza wa Jalla, karena Allah pemiliknya. Tapi sebaliknya, kalau urusannya sama Allah rusak, tambah mulia atau hina? Orang semua tahu konsekuensi ini gitu. Ya, dan juga Islam sebagai agamanya. Kalau dia ngerasa bahwa tuntunan yang benar Islam, maka dia nggak akan keluar dari situ. Apa-apa dia tanya, ya, dalam Islam gimana? Dia cari benar-benar bukti yang menunjukkan bahwa ini benar atau salah. Ya, dan juga nabinya sebagai apa? Utusan Allah Azza wa Jalla, maka dia ikutin secara total. Ya. Tapi sebaliknya, sedangkan prasangka yang baik kepada Allah dengan meninggalkan kewajiban dan melakukan yang haram itu disebut dengan pengharapan yang tercela, dan itu termasuk merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, perkataan Imam Hasan Al-Basri ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan seorang mukmin ketika berprasangka baik kepada Allah, maka dia akan memperbaiki amal solehnya. Sebaliknya, ya, sementara orang yang buruk, dia berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla sehingga dia akan melakukan amal buruknya. Berarti kalau kita lagi maksiat, kita suudzon apa husnudzon? Suudzon apa husnudzon? Suudzon, pasti. Jangan ngomong kita berprasangka baik tapi kita tidak membuktikan sifat kita ini baik di hadapan Allah Azza wa Jalla. Justru kadang-kadang kita membuktikan bahwa amal soleh kita ini baik di depan manusia, tapi pas lagi sendiri kita membuktikan diri kita buruk di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sering nggak ini terjadi? Banyak banget. Ya ikhwah, kita ini suka tertipu secara dohirnya orang. Makanya kadang-kadang kita tidak bisa menilai seseorang itu dengan objektif dengan baik. Antum tahu ya, hati-hati sama yang namanya zuhud palsu. Tahu zuhud palsu? Ya, ini yang kemudian kita sering salah nilai. Fulan tuh zuhud luar biasa. Ya ikhwah, zuhud tuh bukan di depan mata orang. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, ya, dan perkataannya ini ditulis di dalam kitab Sayyidul Khatir. Perhatikan baik-baik. Ya ma'asyarul mutazahidin. Ya, wahai orang-orang yang pura-pura palsu dalam zuhudnya, pura-pura zuhud. Dikatakan apa? Innahu ya'lamus sir wa akhfa. Allah itu maha mengetahui yang rahasia dan yang tersembunyi. Betul apa enggak? Iya. Atadhaharunal faqr
fil labasikum wa antum tastawfuna syahwatun nufus. Na'udzubillahi min dzalik. Kalian itu berpakaian seolah-olah jadi orang miskin, padahal kalian itu melampiaskan syahwat kalian sesuka hati kalian. Pura-puranya zuhud, tapi sambil maksiat. Pura-puranya kita ini jadi orang yang dunia ini sudahlah cukup dengan dunia, tapi kenyataannya kita praktek itu sambil maksiat sama Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan apa? Wa tadharuna takhashu wa buka fil jalwati dunal khalwat. Sampai dikatakan apa? Kalian itu menampakkan wajah khusyuk dan sedih di hadapan orang banyak, tetapi tidak pada saat sendirian. Kalian ngerasa banyak dosa di hadapan manusia, tapi nggak sendirian, berubah total. Al-Imam Ibnu Sirin dikatakan apa? Di hadapan orang dia tertawa-tawa, terbahak-bahak, tapi pas lagi sendiri dia nangis sepanjang malam. Berarti rasa takutnya ditunjukkan di hadapan siapa? Allah. Bahkan ada seorang syekh, ketika dia menjelaskan keluar air matanya, dia pura-pura nggak enak ya, flu itu katanya, dia pilek, pura-pura pilek, padahal dia sedang apa? Menitikkan air mata karena takutnya. Mereka berusaha untuk nutupin kebaikannya di hadapan orang, biar nggak keluar komentar yang membuat niatnya itu rusak sama Allah. Tapi begitu di hadapan Allah, dia menunjukkan sifat aslinya, bahwa dia benar-benar orang yang takut sama Allah Azza wa Jal. Ini yang seharusnya terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kemudian kadang-kadang kita menunjukkan pakaian kita seakan-akan kita menjadi orang yang taat sama Allah di hadapan manusia, namun ketika kita bermaksiat di hadapan Allah Azza wa Jal, ketika sedang sendiri, ketahuilah Allah tetap akan menghinakan kita. Seberapa banyak pun orang melihat kita sebagai orang yang baik, karena pada dasarnya ya, amannya kita keluar dari rumah karena Allah nutupin aib kita. Namun ketika Allah membuka keburukan kita, maka tidak akan ada yang bisa merasa aman ketika Allah membuka dan membongkar keburukan kita semua. Ini yang terjadi ya ikhwah. Makanya ini menunjukkan bahwa kemaksiatan itu hina. Betul apa enggak? Karena enggak ada yang mau orang ketahuan kalau dia sedang bermaksiat. Coba kalau kemudian seseorang ketahuan sedang bermaksiat, kadang-kadang orang mengatakan, anak pegang kartu asnya fulan. Istilah kartu asnya apa? Aibnya, keburukan. Betul apa enggak? Realita ya ikhwah. Maka orang bilang, anak pegang kartu asnya fulan. Maka dia mengatakan, anak tahu dalamnya fulan. Tahu dalam konteks keburukan. Kira-kira orang yang melihat itu, dia melihat orang yang dilihatnya, tahu dalamnya, melihat kebaikan atau keburukannya? Melihat kemuliaan atau kehinaan? Persis. Sudah. Apalagi kalau sampai Allah buka semuanya. Orang tahu aib kita, satu orang melihat kita dalam pandangan yang berbeda. Padahal cuma satu orang. Pertanyaannya, apakah semua orang ini sama dengan satu orang ini? Enggak sama. Padahal dia yang tahu cuma satu orang ini tak. Betul apa enggak? Contoh nih, ya kan? Maka pandangannya berubah. Bagaimana kalau Allah yang punya hidup yang ngelihat kita jadi buruk gara-gara maksiatnya? Berarti yang mandang buruk berapa orang? Seluruh manusia. Selesai. Jelas? Paham di sini? Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga di dalam surat Al-Munafiqun ayat 8. Allah katakan, walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Allah katakan, padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah Azza wa Jalla. Maksudnya kekuatan di sini adalah kemuliaan, izzah. Ya, kemudian juga hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya
dan juga bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik tidak mengetahui. Karena orang munafik ngerasa bahwa ketika melakukan kebaikan di hadapan manusia, mereka terlihat mulia. Padahal orang melihat dia sebagai orang yang mulia secara lisan karena ngerasa butuh atau takut dari kedzalimannya. Paham di sini? Dua perkara ini yang menjadikan orang itu muji kita. Tapi kalau enggak, maka ketika Allah melihat kita baik, orang otomatis akan memujinya dengan baik. Contohnya, kita tahu kisahnya Nabi Ayub. Ya, ada yang tahu kisahnya Nabi Ayub secara detail. Nabi Ayub itu ketika dalam posisi sakit, sakitnya bukan cuman sakitnya dikasih dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya. Ya, semuanya penyakit, bahkan sampai ulat ada di dalam tubuhnya. Ya, jalan, antum bisa bayangin ulatnya. Ya, di dalam badannya juga sakit juga. Ya, tetapi ada orang yang berjalan, dua orang mengatakan tidak ada yang lebih mulia di atas muka bumi ini kecuali Ayub. Mereka mengatakan itu kenapa? Karena Allah menilai Nabi Ayub adalah orang yang sangat mulia dan sabar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian seseorang yang lewat dia bisa mengatakan itu. Padahal dari segi fisik orang nggak suka buat dekat, tapi mereka bisa menilai itu secara lisan dengan ketulusan hatinya. Karena orang yang penyakitan itu dilihat mulia atau dilihat buruk secara fisik? Buruk kan? Ada orang yang mau dekat sama orang yang penyakitan sampai bau? Ada nggak? Nggak ada. Sampai Nabi Ayub itu ditaruh di sebelah tempat sampahnya Bani Israel. Anda bisa bayangin nggak? Ya, ini yang diceritakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Ya, jadi supaya apa? Tempat sampah itu kan bau kan. Nabi Ayub ditaruh di situ. Jadi baunya kecampur. Kalau ditaruh di tengah-tengah pemukiman, orang nggak ada yang tahan. Karena seluruh badannya adalah berisi penyakit full, secara kulit ataupun dalamnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengujinya? Kenapa? Karena dikatakan dalam perkataan Imam Hasan Al-Basri, Allah nantang setan buat menguji Nabi Ayub. Maka di akhir ceritanya setan pun menyerah dengan ujian yang terjadi. Kenapa? Karena kesabaran Nabi Ayub mengalahkan godaan setan habis-habisan. Setan sudah tidak bisa lagi menguji Nabi Ayub. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, ya, meriwayatkan dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan musnadnya, dikatakan ju'ila dhullu was-sighar ala man khalafa amri. Dijadikan, ya, Allah menjadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyalahi perintahku. Imam Ahmad rahimahullah sampai mengatakan apa? Berdoa mengatakan, ya Allah, jadikanlah kami mulia dengan taat kepadamu, dan janganlah buat kami hina dengan kemaksiatan kepadamu. Ya, ini menunjukkan bahwa kemuliaan terletak pada ketaatan kita kepada Allah dan kehinaan terletak kepada ingkarnya kita sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai Imam Hasan Basri mengatakan, sesungguhnya sekalipun keledai mendesah dengan mereka dan kuda-kuda melegas dengan mereka, sesungguhnya kehinaan kemaksiatan itu bersemayam di tubuh hati mereka. Allah Subhanahu wa taala enggan kecuali menghinakan orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Anda bisa bayangin enggak? Ya. Jadi orang mau bagaimanapun, ketika Allah melihat mereka ingkar dan jauh dari Allah, Allah akan menghinakan habis. Ibnu Mubarak sampai mengatakan, aku melihat bahwa dosa-dosa itu mematikan hati. Kecanduan terhadapnya mengakibatkan kehinaan, dan meninggalkan dosa membuat hati itu hidup. Dan lebih baik bagimu meninggalkan semua dosa. Kenapa? Karena menjadikan orang balik jadi mulia. Nah, sekarang manusia itu punya dua karakter yang nggak bisa lepas dari dia kecuali dengan dua hal. Ya, Allah mengatakan, ya, di dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Coba. Ini dua karakter ini. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Terus? Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Ya. Dan mereka khawatir tidak akan dapat melaksanakannya. Kalau dipikul amanat itu oleh manusia,
suku manusia itu amat zalim dan sangat bodoh. Masya Allah. Manusia itu punya dua sifat karakter asli. Apa itu? Allah mengatakan inna aradna al-amanata inna aradna al-amanata 'alal jibali 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abayna ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Kemudian Allah tutup dengan mengatakan innahu kana zaluman jahula. Manusia ini punya dua sifat yang lengket sama dia, yang disebut dengan apa? Zaluman jahula. Tahu zaluman? Zalim luar biasa. Jahula itu jahil nemen. Pol. Itu namanya disebut dalam bahasa Arab ismul mubalaghah. Ya, dua ini nempel sama kita. Yang pertama apa? Bukan zalim aja, tapi zaluman. Allah sampai mengisifati dengan zalim luar biasa lagi. Ya, yang kedua jahil murakkab nemen. Nah, dua hal ini hilang juga dengan dua perkara. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan. Ya, secara asal manusia itu diciptakan ya zaluman, suka berbuat zalim. Kemudian jahula, sangat jahil. Ya, dua karakter ini terus-menerus akan lengket sama dia kecuali Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan memberikan ilham kepadanya petunjuk. Yang pertama apa? Ilmu bermanfaat. Kemudian yang kedua memberikan ilham kepadanya petunjuk. Pegang ini baik-baik. Dan dua ini proses. Prosesnya bagaimana? Disebutkan tatkala Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka Allah berikan dia dulu apa? Ilmu yang bermanfaat. Kalau sudah orang dikasih ilmu bermanfaat, keluar darinya sifat apa? Sifat apa? Jahil. Betul enggak? Karena dia tahu ilmunya, maka keluar darinya sifat jahil. Nah, ketika keluar dari sifat jahil kemudian dia memanfaatkan dari ilmunya dia, maka dia keluar darinya sifat zalim, sehingga dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti pertama kali kita harus keluar dari sifat apa dulu? Jahil. Karena orang zalim itu awalnya jahil. Ya, coba lihat orang-orang zalim yang ada. Kalau dia tahu tentang kebesaran Allah dan adabnya secara detail, kira-kira dia mau berbuat zalim nggak? Secara akal nggak mungkin ya ikhwah. Orang nggak mungkin ada yang mau sengsara. Betul apa nggak? Karena kita nggak ngerti tentang agama ini, maka mulai kita hidup dengan cara kita sendiri. Sedangkan hidup dengan cara kita sendiri yang tidak disertai dengan petunjuk dari Allah, kira-kira kita akan berbuat apa? Zalim, alias dosa. Tapi begitu kita tahu caranya, maka kita akan berbuat kebaikan. Sebagaimana Rasulullah juga mengatakan dalam hadisnya, ada doa Rasulullah berlindung dari 4 hal. Pertama kali masalah ilmu. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya ikhwah, keluar dari ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya dikatakan pertama kali ilmu sebenarnya. Ya, kalau ilmu sudah nggak bermanfaat, kemudian hatinya takut nggak sama Allah? Enggak. Maka mereka akan berbuat apa? Semena-mena. Wa min qalbin la yahsya. Dari hati yang nggak khusyuk sama sekali. Kalau sudah hatinya nggak takut sama Allah, maka mereka rela untuk melakukan perkara yang haram. Yang penting hawa nafsunya oke. Betul nggak ini? Makanya ada orang-orang yang kemudian dinasihati, mereka rela untuk nantang dengan mengatakan jangan ngomong di sini, ahsan ceramah aja di masjid nanti. Tempat ini bukan di sini, ngerancurin ngerusak acara atau ngerusak suasana aja. Subhanallah, orang mengatakan itu tanpa rasa takut. Mereka menjadi orang yang zalim luar biasa. Padahal ini perkara yang bakal terjadi dan janji Allah nggak pernah meleset. Ketika diperingatkan, mereka justru rela untuk membantah dengan cara yang keji. Kenapa ini bisa terjadi? Bahkan mereka mengatakan urusin dirimu sendiri, jangan urusin orang lain. Ya, dosa-dosa saya nanggung.
Mereka nggak tahu kalau ketika dirinya melakukan dosa dan tidak dikasih peringatan, maka semua kena dampaknya. Akibat diam terhadap orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Yang baik pun kena dampaknya, betul apa enggak? Berarti ketika dia melakukan kemaksiatan tanpa ditegur, kedolimannya lari kemana aja? Ke semua orang sekitarnya yang gak ikut ngelakuin. Ya ikhwah, kisahnya Nabi Soleh, saya singgung lagi. Yang nyembelih onta berapa orang? Berapa orang yang nyembelih? Hah? Siapa yang satu? Sah. Yang dihukum berapa? Satu kota. Betul nggak? Kenapa kok dihukum? Kan yang ngelakuin satu. Karena semuanya sepakat mengiyakan apa yang dilakukan satu orang. Ini menunjukkan eksekutornya cuma satu loh. Tapi Allah ngadep satu kaum diadep bareng. Karena mereka sepakat dalam satu hal yang sama. Sepakat. Cuman ngikut apa? Ngikut ide tok. Oh iya, ana setuju. Bas ngomong kayak gitu tuh kena. Hah? Makanya kadang-kadang kita suka nggak berpikir sampai di situ. Ya, ketidakberpikirannya kita di situ kemudian menyetujui kalau anak nggak setuju nanti kalau dimusuhin gimana? Cuman ngomong gitu tok kan nggak masalah. Betul apa enggak? Banyak orang yang tanpa terasa melakukan ini, tiba-tiba hidupnya hancur. Sama teman-teman ya semuanya. Loh, salah ana di mana ya Allah? Ana nggak ngelakuin apa-apa, padahal dia ikut andil dalam persetujuan kemaksiatan yang terjadi akibat teman yang melakukan itu. Gara-gara itu Allah ngadep bareng. Sikap inilah yang didasari dengan kejahilan. Ya, dari jahil muncul apa? Rasa tidak takut sama Allah. Kalau sudah nggak takut apa? Wa min nafsin la tashba. Dari jiwa yang nggak pernah merasa kenyang. Kemudian ujung-ujungnya apa? Wa min da'watin la yustajabu laha. Karena ngerasa nggak pernah ngerasa puas, akhirnya yang haram dilakukan, doanya ketolak. Kebayang nggak? Berawal dari ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya hati-hati masalah ilmu. Ini merupakan ujung tombak sebenarnya. Makanya kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi dari riwayat Imam Ahmad dari Abdullah ibn Amr, Nabi SAW bersabda, innallaha khalaqa khalqahu fid dhulumatin. Ya, dikatakan sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan makhluknya dalam kegelapan. Thumma alqa alaihim min nurihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memberikan sebagian dari cahayanya. Faman asabahu dzalikan nur ihtada. Barang siapa ya yang dia mendapatkan dari cahaya tersebut, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Waman akhta'ahu dhalla. Ya, barang siapa yang dia tidak mendapatkan dari cahaya tersebut, maka dia akan tersesat. Jadi antara yang dapat sama yang enggak. Dapat cahaya Allah, kena dapat petunjuk, dia enggak dapat cahaya Allah, tetap gelap, maka mereka akan tersesat dalam hidupnya. Makanya disebutkan, ya ikhwah, orang kalau ibadah, perhatikan ini dengan baik. Kalau ibadah kita betul-betul Allah terima, maka hidup kita juga otomatis berubah. Tapi begitu ibadah kita tertolak, otomatis hidup kita juga akan ngikut. Silahkan koreksi masing-masing. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi menukil perkataan gurunya. Apa perkataan Syekhul Islam Taimiyah? Dikatakan, idza lam tajid lil amali halawatan fi qalbika wanshirah fattahimhu fa inna rabba ta'ala syakur. Disebutkan, kalau engkau tidak mendapati kelezatan dan kebahagiaan pada amal yang engkau kerjakan, maka curigai amalmu. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mensyukuri. Artinya apa? Allah maha membalas hambanya. Dia baik, dibalas kebaikan, itu pasti. Makanya Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi mentafsirkan perkataan ini dengan mengatakan, yakni annahu la budda ayyuthibal amil ala amalihi fid dunya. Ya,
bahwa menjadi sebuah kelaziman Allah pasti akan memberikan apa? Balasan bagi orang yang beramal di dunia. Dengan apa? Min halawati yajiduha fi qalbihi. 3 hal. 1, dari kelezatan yang dia dapat di hatinya. 2, yaitu quwwatu insyirah, ya, begitu kuatnya kelapangan kebahagiaan dirinya, hidupnya. Jelas. Yang ketiga adalah qurratu ainin, sejuknya pandangan hidupnya. Dari mulai hati, kemudian hidup bahagia, disertai dengan pandangannya sejuk dalam kehidupan ini. Sebesar apapun permasalahan hidupnya, semua akan jadi nikmat. Ya, tapi sebaliknya, fahaitsu lam yajid dzalika fa'amaluhu madkhul. Kalau ternyata dia tidak mendapati sifat-sifat itu dalam kehidupannya, maka ketahuilah amalnya pasti kurang. Jangan pernah kita ngerasa amal kita baik kalau hidup kita masih belum baik, kita masih belum bahagia. Tapi kalau kita ya sudah merasakan kebahagiaan yang Allah kasih, ketahuilah Allah terima amal soleh kita. Itu ciri-ciri yang jelas. Tapi kalau enggak, kayak orang hina sudah, kesini salah, ke situ salah. Betul apa enggak? Hah? Bangun tidur bingung, mau tidur bawa beban. Banyak nggak yang seperti ini? Orang nggak bisa tidur, kenapa? Kepikiran masalah. Coba cek ibadahmu bagaimana. Jangan jauh-jauh kita nyari kambing hitam, ini gara-gara fulan, ini gara-gara kayak gini, anak gara-gara gagal. Lah, semua berujung pada satu hal, yaitu bagaimana sikap kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang seharusnya seseorang fahami dengan baik. Ya. Pertanyaannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senang nggak sama dunia ini? Ada nggak yang Rasulullah senangi dari urusan dunia? Ada nggak? Jangan bilang nggak ada. Ada ya ikhwah. Dua. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wa tib." Kata Rasulullah SAW, ya, dijadikan kecintaanku bagi dunia ada 2 perkara, yaitu pada wanita dan minyak wangi. Ada nggak berarti yang dicintai sama Rasulullah di dunia ini? Ada, tapi kenyataannya sikapnya Rasulullah SAW dalam menghadapi dunia ini yang membuat sejuk bukan 2 ini. Rasulullah senang sama 2 ini, tapi yang membuat sejuk bukan ini. Jadi ini bukan tujuannya. Ini hanya sebenarnya apa? Penghias kehidupan dunia. Tapi inti yang membuat Rasulullah bahagia, wa ju'ila qurratu aini fisalah, dijadikan penyejuk pandangan mataku di salat. Selesai. Rasulullah bahagia karena salat. Tapi kalau yang disenangi dari dunia adalah wanita dan minyak wangi. Paham ya? Beda secara praktek. Ini penyebab dan ini yang ikut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai dan dihasankan oleh Imam Albani. Ya. Kemudian, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, saya tutup dengan sebuah perkataan. Ya ikhwah, antum tahu enggak kalau sudah antum ngerasain nikmatnya taqarrub? Disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri tentang bagaimana orang itu kalau sudah benar-benar dimuliain sama Allah, benar-benar mereka kalau sudah enak taqarrub, kuncinya para nabi bisa hidup dengan baik itu di sini. Di dalam kitabnya Ighathatul Lahfan disebutkan bahwa kita tahu ya, istilahnya mirip dalam kehidupan kita ini ada seorang yang dilanda musibah berat, betul nggak? 1. Ada juga yang dilanda kemiskinan yang luar biasa. 2. Kemudian yang ketiga, ketakutan yang dahsyat. Ini semua nggak enak, betul nggak? Ini musibah besar luar biasa. Dari mulai dilanda musibah berat, kemiskinan yang parah, dan juga ketakutan yang dahsyat. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya Allah jadikan dirinya merasa lezat saat bermunajat. Pernah ngerasain nggak? Sholat malam kita punya masalah numpuk, akhirnya mulai berdoa sampai nggak terasa
bahwa munajat kita itu lebih nikmat dibanding dengan kita dihindarkan dari masalah. Saking enaknya nggak kepingin lepas, nggak pengen berhenti dari hari itu, dari saat itu. Seakan-akan kita merasakan di titik paling nikmatnya hidup. Jelas ini? Pada saat kita lagi berdua sama Allah Azza wa Jalla. Nah, dari munajat ini, maka Allah akan memberikan apa? Iman yang bertambah, kemudian rasa nyaman kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari semua itu, akhirnya lebih dia sukai daripada dia dikabulin doanya untuk dihilangkan dari masalah. Kenapa? Karena kalau pas kena masalah dia berdoa, lebih nyaman berlipat ganda daripada masalahnya hilang. Masalahnya hilang, kenikmatannya biasa. Tapi pas berdoa, kena masalah, kenikmatannya berlipat ganda daripada dihilangkan masalahnya. Dan ini yang terjadi terhadap para nabi ketika mereka lagi kena musibah. Makanya yang membuat Nabi Ayub berdoa, ya, anni masanni durra wa anta durran wa anta arhamur rahimin. Kapan? Ketika ada dua orang sedang berjalan mengatakan sebaik-baik orang di dunia ini adalah Ayub. Yang satu mengatakan kalau Ayub dibutuhkan sama Tuhannya, kenapa Tuhannya memberikan musibah kepada Nabi Ayub? Seakan-akan Nabi Ayub dituduh telah melakukan dosa besar. Dari kondisi itu akhirnya Nabi Ayub gak tahan, berdoa sama Allah supaya dihilangkan masalahnya, karena dituduh melakukan dosa besar. Kalau kata itu gak muncul, maka Nabi Ayub siap untuk bersabar 80 tahun dengan penyakitnya, sebagaimana Allah ngasih nikmat 80 tahun. Kebayang antum? Gara-gara ini. Jadi ketika Allah ngasih orang kenikmatan munajat, lebih nikmat berlipat ganda. Sampai kita kadang-kadang nangis, kita kadang-kadang ngerasa alhamdulillah Allah kasih saya musibah. Kenapa? Saya bisa doa dan memperbaiki diri. Betul apa enggak? Dibanding dengan ketika kita dikasih nikmat atau dihilangkan musibah kita, tapi kita susah buat dekat sama Allah Azza wa Jalla. Maka orang mulai sadar bahwa betapa nikmatnya iman dan hidayah ketika mereka dikasih musibah dan mereka sedang bermunajat sama Allah dan sedang menyadari kesalahannya. Hal itu paling dia cintai dan paling dia merasakan puncak kebahagiaan hidup. Jadi kalau disuruh milih, akhirnya apa? Dia berdoa untuk dihilangkan musibahnya atau dikuatkan jiwanya? Dihilangkan musibahnya atau dikuatkan jiwanya? Persis, dikuatkan jiwanya. Dia nggak akan pernah berdoa, ya Allah hilangkan musibah saya lah. Karena dia senang dalam kondisi dia gampang bermunajat dan menikmati hidup. Akhirnya dia mengatakan, ya Allah kasih kekuatan jiwa saya. Karena dia merasa orang-orang yang dikuatkan jiwanya, mereka akan selalu berdoa sama Allah dan selalu balik sama Allah setiap saat. Ini merupakan orang-orang yang kuat yang sebenarnya. Jelas insya Allah ya ikhwah. Dari sini pelajarannya, ingat ketika kita dikasih sama Allah musibah, tapi musibah itu memuliakan, maka membuat kita semakin dekat sama Allah. Tapi ketahuilah, ketika datang musibah bentuknya adab, ketahuilah kita sedang jauh dari Allah dan musibah itu membuat kita tambah jauh dari Allah. Maka itu disebut dengan adab. Ya, ini bedanya antara musibah dengan adab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kesyirikan dan kemaksiatan dan dosa-dosa besar, serta mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.